Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rauf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Wasiat amalan yang bisa aku amalkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, "Alaika bisyam fa innahu la adlalah." Hendaknya engkau berpegang teguh dengan berpuasa. Artinya perbanyaklah amalan puasa. Apabila berjumpa dengan Ramadan yang mana puasa itu wajib di dalamnya, maka bersungguh-sungguhlah menjalankan puasa Ramadan. Dan apabila engkau di luar Ramadan menemukan momen-momen engkau bisa melaksanakan puasa sunnah, maka berpuasa sunnahlah. Kata Rasulullah apa? Fa innahu la adlalah. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada bandingannya. Masya Allah. Karena memang begitu istimewa dan mulia kedudukan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu mulia dan istimewanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal yang paling remeh yang bahkan kita sendiri pun terkadang tidak ngeh dengan hal ini. Ternyata hal ini menjadi perhatian daripada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa hal remeh yang ada pada diri orang yang berpuasa? Apa, Pak? Bau mulut. Masya Allah. Hal remeh, tetapi apabila bau mulut ini keluar dari orang yang sedang berpuasa, ternyata menjadi perhatian penting di sisi Allah. Dipuji, dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi apa dalam hadis riwayat Bukhari? Walladzi nafsu Muhammad biyadih. Sungguh demi jiwa Muhammad, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La khulufu as-shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih bagus, lebih istimewa di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Masya Allah. Lihat, bau mulut orang yang berpuasa begitu istimewa dan mulia di sisi Allah. Apalagi jikalau tidak sekedar bau atau aroma saja yang keluar dari mulut kita. Kita gunakan mulut kita ketika berpuasa untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Untuk berzikir, apalagi pagi dan sore. Masya Allah. Apalagi untuk bertutur kata yang baik dengan keluarga kita, orang tua, pasangan, anak. Masya Allah. Maka tentu ini akan menjadi nilai yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mulialah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar. Tidak hanya itu, kemudian dia isi juga ibadah puasanya dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir, bertutur kata baik dengan siapapun orang yang ia temui. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulai ini kita lanjutkan pembahasan fikih Ramadan yang berkaitan dengan ibadah puasa tentunya. Karena ini menjadi ibadah yang utama ya, di bulan Ramadan.
Kita akan membahas tentang pembatal puasa. Ada 4 poin saja yang akan kita sampaikan karena ini secara garis besarnya ya. Yang pertama apa, Pak? Langsung tahu dong. Yang membatalkan puasa apa? Enggak tahu. Masya Allah. Makan, Masya Allah. Makan minum secara sengaja. Ini jelas membatalkan puasa. Bahkan orang yang melakukannya tidak hanya puasanya batal, tetapi dia mendapatkan ancaman. Waliyadzubillah. Karena dosa besar seseorang secara sengaja dia makan minum di siang Ramadan, padahal ia termasuk orang yang wajib untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tetapi secara sengaja dia berbuka tanpa ada uzur, maka dia jatuh kepada dosa besar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditampakkan kepada beliau gambaran penghuni neraka. Kemudian beliau SAW mengatakan, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Masya Allah. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, gambaran penghuni neraka. Di antara mereka ada yang tumitnya itu di dicangkel ya, di atas, kepalanya di bawah, dan gigi-gigi atau tengkorak kepala mereka itu hancur sampai mengeluarkan darah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada penghuni atau penjaga neraka, man haula, siapa mereka? Qalu haula illadzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang Ramadan sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Masya Allah. Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama, bahwasanya pembatal puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Bahkan tidak hanya batal saja puasanya, tetapi orang yang melakukan hal ini dia diancam dengan ancaman yang berat di neraka. Waliyadzubillah. Tapi kemudian bagaimana kalau kondisinya lupa? Gimana, Pak? Lupa habis 1-2 piring. Masya Allah, nikmat sekali lupanya. Oh, belum minum sekalian. Kalau orang yang lupa, maka Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Masya Allah. Barang siapa dia berpuasa kemudian lupa makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi ketika dia ingat, sadar, langsung berhenti dari makan dan minumnya. Kemudian sempurnakan puasanya sampai maghrib. Kata Rasulullah apa? Fa innama ata'amahu Allah wa saqah. Masya Allah. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Masya Allah. Berarti nikmat itu, lupa itu nikmat ya. Luar biasa. Jadi lupa itu merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau manusia tidak memiliki sifat pelupa, maka mungkin sudah pecah kepalanya ya. Hanya Allah saja yang tidak memiliki sifat pelupa, karena Allah maha sempurna. Inilah yang pertama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Maka ini juga membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak disengaja, maka tidak batal puasanya, dilanjutkan. Karena sebagian masyarakat ada yang berkeyakinan kalau sudah muntah, oh batal puasanya. Kalau tidak sengaja, lanjutkan puasanya. Yang membatalkan adalah muntah disengaja. Dia sengaja melogok mulutnya supaya muntah, supaya bisa berbuka misalkan. Maka yang seperti ini membatalkan puasa dan baginya wajib untuk mengqadha. Nabi SAW bersabda,
man dzara'ahu al-qail fala qada'a alaih. Barang siapa yang muntah dengan tidak disengaja, maka sempurnakan puasanya dan tidak ada qada. Artinya puasanya tetap sah dan dia wajib melanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Namun siapa yang secara sengaja dia membuat dirinya muntah dengan melogokkan jarinya ke mulutnya atau melakukan aktivitas yang lain yang membuat dia muntah dengan sengaja, maka batal puasanya dan dia wajib untuk mengqada puasanya tersebut. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini khusus berkaitan dengan perempuan. Jadi ibu-ibu ya, barangkali ketika puasa tiba-tiba datang bulan, maka saat itu juga puasanya menjadi batal. Dan tidak boleh ibu-ibu meniatkan melanjutkan puasanya sampai maghrib, karena sebagaimana yang kita sampaikan ya pertemuan dahulu, bahwasanya orang yang haid atau nifas maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Termasuk apabila seorang wanita di tengah puasa, di tengah menjalankan ibadah puasa, tahu-tahu datang bulan, maka puasanya batal, dia berbuka. Dan tidak boleh kemudian meniatkan atau melanjutkan puasanya. Imam Nawawi mengatakan la yajuju as-shaum lil haid wan nufasa. Tidak boleh berpuasa bagi orang yang sedang haid dan nifas. Wala yajibu alaihima, dan tidak wajib atas keduanya untuk mengerjakan puasa. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang kita sampaikan pertemuan kemarin, ketika datang seorang wanita bertanya kepada Aisyah mengenai haid yang terjadi di bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, kana yusibuna dzalik fanu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Demikian pernah kami alami, kata Aisyah, di zaman Nabi SAW. Kemudian kami berbuka, tidak berpuasa di siang Ramadan, tetapi kami diperintahkan untuk mengqada puasa yang kami tinggalkan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhubungan intim. Masya Allah. Pernah terjadi enggak? Khawatir kagol gitu. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Dan sahabat ini mungkin belum mengetahui hukumnya, atau awalnya dia tidak sengaja mungkin kan. Tadinya bercandaan mungkin sama istrinya, tahu-tahu tanggung, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, baina nahnu julusun ma'an Nabi SAW idja'ahu rajulun. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah halaktu. Masya Allah, orang ini jujur. Kalau kita mungkin ngumpet-ngumpet ya Pak. Jadi orang ini jujur datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, binasalah aku, celakalah aku. Kata Rasulullah, malaka ya rajul, ada apa denganmu? Tiba-tiba datang mengatakan, aku binasa, aku celaka. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Ya Rasulullah, aku telah berhubungan dengan istriku di saat aku sedang berpuasa. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah apa? Hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Jadi kalau orang ya, misalkan suami istri dia berhubungan di siang hari Ramadan, maka puasanya batal. Tidak hanya itu, dia wajib mengqada dan juga wajib membayar kafarat. Nah, kafaratnya pertama disebutkan oleh Rasulullah, i'taqu ar-raqabah, yaitu memerdekakan budak. Jadi Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak
atau bisa mendapati budak yang kamu bebaskan? Kata orang ini, kau lala, karena ternyata orang ini miskin. Tidak ya Rasulullah, bagaimana bisa membebaskan budak? Saya orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu melaksanakan 2 bulan puasa secara berturut-turut? Nah, ini kafarat, pilihan kafarat yang kedua. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, lah ya Rasulullah, saya enggak mungkin sanggup. Puasa yang sehari saja saya enggak kuat menahan syahwat, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Apalagi disuruh menebus, bayar kafarat dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, memberikan opsi yang ketiga. Hal tajidu ta'aman tut'imuhu sittina miskinan? Apakah engkau bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Nah, ini pilihan kafarat yang ketiga. Jadi yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Kata orang ini, la ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Masya Allah. Jadi orang ini sama sekali tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan untuk membayar kafarat atas apa yang telah ia lakukan, yaitu berhubungan badan suami istri di siang hari. Akhirnya orang ini dilanda kesedihan. Dan Nabi SAW diam sejenak. Famakasa thumma utiya an-nabiy SAW bi'arakin fiha tamrun. Kemudian Nabi SAW datang membawa 1 bungkusan, di dalamnya adalah kurma. Dikasihlah kepada orang ini. Masya Allah, luar biasa. Begitu dermawannya Nabi SAW, membantu salah satu dari umatnya yang telah terjatuh pada perbuatan yang salah. Dan Nabi SAW membantu dia supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Bahkan membantu dia untuk bisa menebus kesalahannya dengan apa? Memberikan kurma kepadanya. Oke, kalau gitu nih kurma, silahkan kamu bagikan kurma ini kepada 60 orang miskin, kata Nabi SAW. Kemudian orang ini berkata lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ala afqar minni fa wallahi la ajidu baina labbataiha ay al-harrataini ahla baitin afqar minni. Masya Allah, afqar min ahli baiti. Ya Rasulullah, sesungguhnya di perbatasan desa-desa di sekelilingku tidak ada keluarga yang paling miskin daripada keluargaku. Masya Allah. Akhirnya apa? Fadhahika an-nabi SAW hatta badat an yabuhu. Maka Nabi SAW mendengar penuturan lelaki tadi, Nabi SAW tersenyum, tertawa, sampai nampak gigi anyab. Apa anyab? Apa? Yang di samping lancip gigi apa namanya? Taring, gigi taringnya. Masya Allah. Bayangkan Rasulullah SAW tersenyum. Masya Allah. Begitu indah senyum Rasulullah. Bahkan salah seorang sahabat menggambarkan, aku pernah memandang wajah Rasulullah tersenyum di saat bulan purnama, dan aku bandingkan antara wajah Rasulullah dan bulan purnama, ternyata wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Nabi SAW tersenyum, kemudian berkata kepada lelaki ini, at'imhu ahlak. Oke, kalau gitu bagikan kurma ini kepada keluargamu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah berkahnya salah seorang sahabat ketika dia datang jujur kepada Rasulullah mengenai kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya kemudian dia diberikan bantuan oleh Rasulullah SAW untuk menebus kesalahan itu, dan ternyata tebusan itu kembali kepada dirinya sendiri. Masya Allah, ini merupakan kemurahan
yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Inilah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan minum secara sengaja, kemudian yang kedua, apa yang kedua, Pak? Lupa. Muntah secara sengaja. Yang ketiga, khusus wanita ya, tiba-tiba haid di tengah siang Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah berhubungan intim. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan suci Ramadan jaga jarak ya, social distancing dengan pasangan. Bukan berarti benar-benar jaga jaraknya ya, tapi hindari hal-hal yang kemudian bisa membangkitkan syahwat, akhirnya kemudian berhubungan ya, seperti itu. Tapi kalau jomblo ya belum ya. Kalau masih jomblo ya jaraknya sudah jauh ya. Dan juga hindari ya tontonan ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindari tontonan di rumah. Kalau ada TV, tontonan, apalagi kalau di TV kan Masya Allah semua diumbar seperti itu kan. Ada yang membuka aurat atau apa, khawatir kita timbul syahwat. Nah ini bahaya. Makanya Masya Allah Habib Ismail hobi golf, tapi di bulan Ramadan katanya uzur dulu. Supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, ini yang bisa disampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini maka hendaknya kita lebih banyak menyibukkan diri menjalankan ibadah-ibadah ya, karena ini adalah musim di mana kita harusnya memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyemai nilai-nilai kebaikan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.